Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya kita membahas tentang operasi bentuk akar, terutama penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Apa itu yang dimaksud dengan merasionalkan penyebut? Mari kita ikuti videonya. Oke, jadi kita bisa mengoperasikan bentuk akar, kita bisa menjumlahkan, kita bisa mengurangi, kita bisa mengalihkan, kita bisa membagi, ya. Misalkan kita mau membagi nih, 2 dibagi dengan akar 3. Ya, karena 2 dibagi akar 3, maka bisa kita tuliskan sebagai bentuk pecahan seperti ini. 2 dibagi akar 3. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini namanya penyebutnya jika bentuk akar, maka namanya penyebutnya belum rasional. Ini belum merupakan bilangan rasional, belum bilangan rasional. Oke. Jadi kalau penyebutnya ada bentuk akarnya, maka belum merupakan bilangan rasional. Sehingga kita bisa mengubah penyebutnya ini menjadi bilangan rasional. Artinya apa? Artinya akarnya ini nanti kita akan hilangkan. Oke. Tapi menghilangkannya tidak sembarangan, tidak asal akar 3 kemudian akarnya kita hapus seperti ini, ya. Tidak seperti itu, tapi menggunakan operasi matematika. Lalu bagaimana kita mengubah penyebut pecahan yang tadinya ada akarnya kemudian kita hilangkan akarnya? Oke, mari kita ikuti contoh berikut ini. Oke, yang pertama, misalkan kita pakai 2 per akar 3. Kita mau mengubah penyebutnya agar tidak ada bilangan akarnya. Oke, maka langkah yang pertama adalah kita kalikan dengan dirinya sendiri. Kita kalikan dengan penyebutnya. Kalau di sini nanti akar 3, berarti kita kalikan dengan akar 3. Oke, agar nilainya tidak berubah, maka atasnya juga kita kalikan akar 3. Oke, jadi atas dan bawah kita kalikan dengan dirinya. Oke, karena kalau akar 3 dibagi akar 3 kan sama-sama bilangannya tuh. Berarti hasilnya sama dengan 1, sehingga tidak mengubah nilainya. Oke, mari kita kalikan. 2 dikali akar 3 cukup ditulis 2 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3. Mari kita hitung di sebelah sini. Akar 3 dikalikan akar 3. Oke, perkalian bentuk akar maka bisa kita taruh di dalam seperti ini. Akar 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? 9. Berarti akar dari 9. Berapa akar dari 9? Akar 9 adalah 3. Artinya kalau bilangan akar yang sama dikalikan, maka kita tinggal menghilangkan akarnya. Oke. Misalkan akar 4 dikalikan akar 4. Maka cukup akarnya ini hilang karena dikalikan dengan bilangan yang sama. Atau bisa kita tulis sebagai akar 4 dikuadratkan, kuadrat dan akar saling menghilangkan, sehingga hasilnya sama dengan 4. Maka kesimpulannya kalau kita punya akar A dikalikan akar A, nanti hasilnya sama dengan A. Oke, seperti itu. Jadi kembali lagi ke contohnya ini, kalau kita punya akar 3 dikalikan akar 3, maka hasilnya adalah 3. Sehingga 2 dibagi akar 3 itu sama dengan 2 akar 3 dibagi 3. Oke, atau bisa ditulis sebagai 2 per 3 akar 3 seperti ini. Oke, jadi ini namanya sudah rasional. Oke, seperti itu. Oke, contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya. Nomor 2. Bagaimana kalau yang di atasnya juga ada bilangan akarnya, ya? Misalkan kita punya 2 akar 3 dibagi akar 2. Oke. Bagaimana cara merasionalkan penyebutnya? Ya, caranya tetap sama, yaitu dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Oke, dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Oke, yang atas kita kalikan 2 dikali 2 akar 3 dikali akar 2. Yang bawah kita kalikan akar 2 dikali akar 2. Oke. Akar 3 dikali akar 2 berapa? 3 kali 2 berarti 6. Berarti ini jadi 2 akar 6. Yang bawah akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. Oke, sehingga kita punya 2 per 2 akar 6. Loh, 2 per 2 hasilnya sama dengan berapa? Sama dengan 1, sehingga hasilnya sama dengan akar 6. Oke,
Oke. Jadi seperti itu. Ini juga sekaligus membahas tentang pembagian bentuk akar. Jadi jawabannya adalah akar 6. Oke. Lalu bagaimana kalau di bawahnya ada bilangan di depan akarnya? Contoh. Oke, contoh ketiga. Misalkan kita punya 6 dibagi 5 akar 2. Nah, seperti ini. Oke, kita mau mengubah bentuk pecahannya. Kita ubah karena penyebutnya masih ada bilangan akarnya, maka bisa kita ubah menjadi kita hilangkan akarnya. Oke, caranya gimana? Kita kalikan dengan bilangan akarnya saja, tidak usah dengan sekaligus dengan 5-nya. Jadi cukup dengan bilangan akarnya. Di situ ada akar 2, maka kita kalikan dengan akar 2 dibagi akar 2. Oke, 6 dikali akar 2, kita tulis. Yang bawah 5 akar 2 dikali akar 2. Oke. Oke, kemudian kita kerjakan. 6 dikali akar 2 hasilnya 6 akar 2. Oke, 5 akar 2 dikali akar 2. Perhatikan akarnya saja. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Berarti 5 akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 5 dikali 2. Oke. Berarti ini hasilnya 6 akar 2 dibagi 10. Oke, atau sama dengan 6/10 akar 2. Atau bisa disederhanakan lagi jadi 3/5 akar 2. Oke, seperti itu. Ya, jadi hasilnya adalah, bentuk sederhananya adalah 3/5 akar 2. Oke. Nah, bagaimana kalau di bawahnya penyebutnya ternyata bentuk akarnya ada penjumlahannya. Ini bentuk yang lumayan ribet ya. Kita lihat contohnya seperti apa. Misalkan begini. Kita punya 2 per misalkan 3 ditambah akar 3. Oh, bukan akar 3. 2 ditambah 3 ditambah akar 2. Misalkan seperti ini. Ya, kita mau merasionalkan penyebutnya. Kan ini penyebutnya masih ada bentuk akarnya, berarti bisa kita ubah. Nah, kalau di bawahnya ada penjumlahan atau pengurangan seperti ini, maka nanti untuk mengerjakannya adalah kita kalikan ya dengan namanya adalah akar sekawan. Apa itu akar sekawan? Akar sekawan itu adalah yang mirip sama dirinya tapi tandanya berbeda. Jadi kalau kita punya 3 ditambah akar 2, maka akar sekawannya adalah 3 dikurang akar 2. Oke. Oke, berarti kita kalikan dengan akar sekawannya. 3 dikurangi akar 2. Yang atas juga seperti itu. 3 dikurangi akar 2. Oke. Apa yang terjadi? Bagaimana perkaliannya? Mari kita lihat. Yang atas itu 2 dikali 3 dikurangi akar 2. Yang bawah itu 3 ditambah akar 2 dikalikan 3 dikurangi akar 2. Oke. Mari kita selesaikan satu persatu. Ya. Kita selesaikan yang bawah dulu. Berapa hasilnya? 3 ditambah akar 2 dikali 3 dikurangi akar 2. Lihat bentuknya. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Tapi hanya tandanya yang berbeda. Oke. Maka kita lihat bagaimana kalau kita punya A tambah B dikalikan dengan A dikurangi B. Apa hasilnya? Ya, berdasarkan bentuk aljabar maka hasilnya pasti A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi kalau kita punya bentuk A tambah B, berapapun A berapapun B-nya dikalikan A kurangi B, maka hasilnya nanti pasti jadinya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke. Jadi kalau kita punya 3 tambah akar 2 dikali 3 kurangi akar 2, maka hasilnya bisa kita pastikan. Oh, berarti hasilnya pasti 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Oke, seperti itu. Kemudian yang atas kita hitung. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Hasilnya adalah 6. Kemudian 2 dikali
negatif akar 2. Berarti jadinya apa? Dikurangi 2 akar 2. Oke, sekarang kita hitung lagi. Yang atas tidak bisa dikurangi karena yang satunya ada akarnya, yang satunya nggak punya akar ya, jadi tetap. Oke, yang bawah kita hitung 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Akar 2 kuadrat, akar dan kuadratnya saling menghilangkan. Oke, sehingga kita punya 9 dikurangi 2. Oke, berarti ini hasilnya 6 dikurangi 2 akar 2 per 9 dikurangi 2, 7. Sehingga bentuknya bisa kita rasionalkan seperti ini ya. Jadinya adalah 6 dikurangi 2 akar 2 dibagi 7. Oke, seperti itu. Ya, jadi itu tentang bagaimana merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar ya. Sangat mudah ya. Oke, jadi silahkan dipelajari. Ini contoh-contohnya. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.